Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya hormati kepada BNI Pemida selaku pengasuh Pondok Pesantren Syukurkan Darul Hafidhah. Saya hormati kepada Bapak Ibu guru selaku Bapak Ibu guru, tentunya Miss Mei selaku guru PKN. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul tentang Orde Baru. Itu pelajaran PKN. Yang pertama adalah ketika Soekarno mendapat tamparan keras karena terjadinya peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Pada saat itu Presiden Soekarno menjadi Panglima Angkatan Perang, dan yang ketika pemberontakan tersebut kekuasaannya menjadi berkurang sehingga Presiden Soekarno lengser dari jabatannya sebagai presiden karena dikeluarkannya penyerahan pemerintah pada Soeharto pada tanggal 20 Februari 1967. Lalu ada perpindahan kekuasaan, itu dilakukan sidang MPRS pada tanggal 7 Maret 1967, yaitu mencopot jabatan. Pada sidang tersebut mencopot jabatan Presiden Soekarno. Lalu ada era baru dalam pemerintahan, itu dimulai setelah melalui masa transaksi singkat, yaitu pada tahun 1966 sampai 1968. Itu ketika Jenderal Soeharto diangkat menjadi presiden untuk menggantikan Presiden Soekarno. Lalu era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru dengan konsep Pancasila. Itu visi utama adalah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Lalu Orde Baru itu memberikan secerah harapan kepada masyarakat. Selanjutnya ada Presiden Soeharto dipandang rakyat. Bagaimana Presiden Soekarno dipandang oleh rakyat? Presiden Soeharto dipandang dengan rakyat itu sebagai seorang yang dapat menghilangkan keterpurukan bangsa atau keterpurukan rakyat. Ini bisa menghilangkan keterpurukan rakyat, itu yang dibilang oleh masyarakat. Lalu karena beliau dapat membubarkan PKI, jadi beliau itu disegani karena bisa membubarkan PKI, itu Partai Komunis Indonesia. Lalu ada juga menetapkan stabilitas keamanan dan negeri desain PKI. Itu yang pertama ada pembangunan nasional secara bertahap dan berkesinambungan. Selanjutnya, yaitu pembangunan nasional itu melalui cara pembangunan 5 tahun atau repelita. Ada juga garis-garis besar hukum negara atau GBHN. Lalu ada juga lembaga-lembaga kepresidenan yang mengontrol utama lembaga-lembaga negara lainnya. Contohnya ada dua sifat, yaitu bersifat suprastruktur dan infrastruktur. Yang pertama ada suprastruktur, yaitu contohnya adalah DPR, MPR, DPA, DPK, dan MA. Selanjutnya yang bersifat infrastruktur adalah LSM, partai politik, dan sebagainya. Lalu ada juga kebebasan politik dibatasi dengan jumlah partai politik yang hanya 3 partai saja. Apa saja partai tersebut? Yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Selanjutnya ada Golongan Karya atau Golkar. Ada juga Partai Demokrasi Indonesia atau PPI. Jadi mungkin cukup saja presentasi tentang Orde Baru. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.